Indonesia gelap Jangan terus. gelap itu Mas Said. Permendak nomor 8 tahun 2003 udah disuarakan oleh banyak pihak tapi nggak dicabut-cabut. Ada apa? Pada waktu Bapak bahkan langsung menelpon Pak Zulkifli Hasan. Sampai hari ini pun nggak dicabut Pak. Mohon. Sekarang saya minta ya, Permendak nomor 8 masalahnya apa? Segera lapor ke saya ya. Habis ini. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut aja deh ya. Di sini ada Menseknek ada di sini. Menseknek coba segera ya. Kalau perlu besok sudah saya tanda tangan. Bentuk Satgas PHK segera. Satgas PHK cari posko yang bagus. Kita petakan semua di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera link and match dan pemerintah akan bantu. Saya tidak mau jadi pemimpin ya kan di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah. Kalau yang kuat nggak usah dibantulah, ya kan? Orang kuat kayak Pak Luhut ya nggak usah dibantu orang kuat. Beliau Pak Dadan saya heran juga. Untung saya pilih Anda jadi kepala BGN. Ya. Anda profesor ya? Oh belum. Doktor tapi apa? IPB. Orang IPB. IPB hebat-hebat rupanya nih. Gubernur BI katanya IPB juga ya? Oh UGM. Ya nggak apa-apa. Saudara, saya mau nguji ketabahan saudara. Padahal saya ini mantan guru juga. Saya tahu kalau udah audiens resah, ya kan, bisa lihat dari mukanya. Kalau ada yang angkat tangan, temannya sebelah, apalagi kau nanya lagi. Iya kan? Benar kan? Benar nggak? Benar nggak profesor ya? Rektor, iya kan? Benar nggak? Sudah lagi apa lagi? Ini jangan-jangan presiden minum kopi terus gitu ya. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Baik, saya kira gimana? Cukup nanti masih ada yang nggak puas itu nanti. Dari mana? Silakan. Apa dari buruh? Siapa yang mau? Silakan. Tadi buruh Pak Ristadi, kemudian tadi ada dari pertanian Pak. Saya lihat ada Pak Said Iqbal ya. Said Iqbal juga ada. Pakai kacamata gelap kau. Nanti Indonesia gelap Jangan terus. gelap itu Mas Said. Pak Said Iqbal dulu, silakan Pak. Kemudian Pak Ristadi dan terakhir Pak Wijayanto. 5 Pak. Terima kasih Pak Presiden dan jajaran Menteri. Mewakili 3 konfederasi serikat buruh yang hadir dan teman-teman yang lain, KSPI, KSPSI Andi Gani, dan Bung Eli Silaban, kami sudah mengirim surat resmi Pak ke AFL-CIO, yaitu Serikat Buruh Amerika, agar untuk membantu ada ancaman PHK bagi para buruh di Indonesia bila mana Trump sebagai Presiden Amerika memaksakan kehendaknya dalam pengenaan tarif. Terkadang jalur seperti ini sedikit efektif karena kami berkeyakinan kehadiran Pak Presiden ke dalam forum demi forum, pertemuan demi pertemuan selalu memberikan optimisme kepada kami, setidak-tidaknya kaum buruh, bahwa tantangan yang kita hadapi, seperti Bapak sampaikan berulang-ulang, termasuk hari ini, harus dihadapi bersama. Dan karena itu dengan cara kami, surat itu kami layangkan, meminta kepastian agar Trump mempertimbangkan kembali dampak kebijakannya kepada buruh di Indonesia. Dan kami adalah anggota International Trade Union Confederation, dan saya salah satu pengurusnya di tingkat dunia di Brussel, di Belgia. Itu biasanya diadopsi oleh Serikat Buruh AFL-CIO, dan mereka akan bikin semacam executive summary terhadap ancaman PHK di negara-negara yang
dikeluarkan dengan adanya kebijakan tarif Trump. Yang kedua, Bapak Presiden yang kami cintai, ini data fakta lapangan, tentu akan diuji 3 bulan ke depan. Laporan dari teman-teman serikat buruh di tingkat perusahaan, mereka sudah diajak berunding oleh beberapa pimpinan perusahaan bahwa akan ada efek PHK terhadap kebijakan tarif Trump. Tadi sudah disebut tekstil, garmen, sepatu, sawit, elektronik, dan juga komponen suku cadang otomotif. Kebanyakan dari perusahaan ini, misal di tekstil, dari catatan serikat buruh di lapangan Pak ya, di tingkat pabrik Bapak Presiden, itu mereka kan pemainnya Taiwan, Hong Kong, Korea. Mereka itu punya juga pabrik-pabrik di beberapa negara. Yang tadi Bapak sudah sebutkan, Pak Menko sebutkan, dan Bu Sri Mulyani sebutkan. Sehingga ancaman untuk memindahkan ke negara-negara itu terjadi. Maka akan terjadi efisiensi, bahkan tidak menutup kemungkinan ditutup perusahaan. Tapi baru mau diajak berunding. Oleh karena itu ancaman PHK ini kami kalkulasi, sekali lagi ini baru kalkulasi Pak Presiden, bisa jadi salah. Dalam 3 bulan ke depan di industri-industri yang menjadi anggota serikat buruh itu 50.000 lebih buruh akan terancam PHK. Tapi dengan optimisme yang tadi Bapak jelaskan dan beberapa menteri menjelaskan situasi ekonomi makro, mudah-mudahan itu bisa menghambat terjadinya PHK tersebut. Oleh karena itu izinkan kami, Pak Presiden, ada beberapa usulan dan saran melalui forum ini. 1, segera dibentuk Satgas PHK Pak. Jadi enggak gerabak gerubuk. Kalaulah terjadi PHK, kita sudah siap. Ada unsur Apindo, Kadin, Serikat Buruh, Kementerian Tenaga Kerja, Menko Perekonomian, dan saya sudah usulkan pada Pak Supmi Dasko, Wakil Ketua DPR, termasuk DPR. Dengan demikian Satgas ini akan berperan aktif untuk memberikan kontribusi bila mana ada potensi PHK, apa langkahnya. Dan Satgas ini juga untuk mengeliminir, mendeklinasi potensi pemogokan bila mana, sekali lagi bila mana terjadi PHK yang mengakibatkan hak-hak buruh tidak dibayar. Kami meminta harapan pada Bapak Presiden agar hak-hak buruh kalaulah terjadi PHK itu bisa dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Satgas ini sangat berperan. Yang kedua Pak Presiden, pada regulasi, pada pertemuan upah minimum kami menghadap Bapak pada waktu di istana, saya sudah sampaikan langsung pada Bapak Presiden mewakili kawan-kawan buruh, regulasi itu yang akan membebani para pengusaha dan buruh terjadinya PHK di perusahaan adalah Permendak nomor 8 tahun 2024 atau 2023 saya lupa itu tentang impor itu Pak. Karena ketika nanti Cina pasarnya agak tersendat di Amerika, dia akan larikan kan impor ke negara-negara lain khususnya termasuk Indonesia. Permendak nomor 8 tahun 2023 udah disuarakan oleh banyak pihak tapi nggak dicabut-cabut. Ada apa? Pada waktu Bapak bahkan langsung menelepon Pak Zulkifli Hasan. Sampai hari ini pun nggak dicabut Pak. Mohon kiranya mungkin menjadi bahan pertimbangan dicabut segera supaya bisa menurunkan tekanan terhadap persoalan tarif ini. Kami sekali lagi optimis dengan kehadiran Bapak pada hari ini, makin optimis. Memang kita harus bekerja bersama-sama untuk bangsa ini. Dan yang terakhir renegosiasi Pak. Beberapa waktu yang lalu kami bersama Bung Andi Gani kemudian mengundang Pak Kapolri ke Brebes Pak. Ada perusahaan namanya Tahsung Pak. Dia ada dari Taiwan, Nike, Adidas, Puma. Salah satunya pasar ke Amerika. Dia akan mengembangkan sampai 25.000 karyawannya. Nah bahkan 50.000 untuk tahun-tahun ke depan. Ini dari Vietnam dipindahkan ke Indonesia. Nah tentu dengan persoalan tarif Trump ini, dia pasti akan menunda pengembangan itu. Karena dia akan mencari perusahaan Tahsung yang beroperasi di negara lain yang dampak tarif Trump ini tidak akan terasa di negara yang akan mereka pindahkan. Oleh karena itu renegosiasi menjadi penting khususnya di industri-industri persepatuan Pak. Persepatuan kita agak lumayan Pak. Nah perusahaan elektronik Pak Presiden kebanyakan itu ekspor ke Amerika misalnya seperti kelompok Panasonic, kelompok Toshiba itu Pak, ekspornya 100% ke Amerika Pak sekarang. Jadi sangat
terasa sekali akan terjadi pengurangan karyawan. Kebetulan saya bekerja di perusahaan elektronik. Begitu juga suku cadang otomotif. Walaupun kita tetap optimis, tidak ada salahnya kita juga mempersiapkan diri. Demikian Bapak Presiden, terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Wijayanto dulu mungkin, habis itu Pak Ristadi. Terima kasih banyak Pak Erlangga, Pak Prabowo yang terhormat dan dicintai Allah. Terlepas dari begitu banyak kemajuan ekonomi yang sudah kita alami, saat ini kita masih menghadapi beberapa tantangan yang konkret. Tantangan fiskal, tantangan nilai tukar rupiah, kemudian tantangan deindustrialisasi, dan tantangan penciptaan lapangan kerja. Itu merupakan 4 tantangan yang terbesar. Nah, sekarang kita menghadapi trade war. Saya sangat sepakat dengan Bu Sri Mulyani, dengan Pak Erlangga, bahwa trade war ini adalah tantangan tambahan, tapi ini juga membawa kesempatan luar biasa bagi kita untuk memperbaiki diri. Dalam konteks melihat sisi positif dari kondisi ini, izinkan saya mewakili beberapa ekonom untuk menyampaikan 3 usulan konkret, Pak Presiden. Yang pertama, kita perlu menyegerakan melakukan deregulasi yang masif, yang total, a full-blown deregulation. Tidak seperti deregulasi yang pernah kita jalankan. Dan saya sepakat dengan Bapak, nyontek itu halal di sini, Pak. Kami mengusulkan pendekatan yang disebut neck-to-neck approach, eye-to-eye, point-to-point approach. Vietnam punya apa, kita harus punya yang sama, minimal mendekati. Syukur-syukur lebih baik dari Vietnam, sehingga kontrolnya mudah, Bapak Presiden. Di Vietnam tidak ada premanisme di kawasan industri, kita harus wujudkan itu. Di Vietnam tidak ada polisi di pasar modal, polisi itu di kawasan industri, kita wujudkan itu. Di Vietnam izin usaha cepat, beli tanah murah, mudah, kemudian TKDN fleksibel. Ada begitu banyak poin Pak Prabowo yang menurut saya kita harus copy. Tidak perlu benchmark dengan banyak negara, satu saja Vietnam untuk mempermudah. Itu usulan yang pertama kami, Bapak. Yang kedua, ada satu low hanging fruit yang menurut pengamatan kami, para ekonom, itu masih belum disasar dengan serius. Apa untuk itu? Low hanging fruit. Ya. Yang belum menjadi fokus kita secara sangat serius, yaitu sektor manufacture, Pak Presiden. Sebelum COVID, output dan utilisasi sektor manufacture itu sekitar 75%. Karena COVID kemudian turun ke 50%, Bapak. Nah, sekarang baru di kisaran 60%. Kalau ini kita dorong saja, tidak perlu investasi luar biasa, kembali ke 7,5%, ini ekonomi outputnya bisa terdongkrak hampir 3%, Bapak. Kalau bisa kita dorong ke 9%, output akan terdongkrak hingga 5%. Ini belum memasukkan multiplier efek. Nah, dalam konteks ini izin Bapak Presiden, kita akan segera punya Koperasi Merah Putih. Kita sudah punya sejak lama pengusaha merah putih, Pak. Yang kendati kondisi sulit, kondisi berat, tetap stay di Indonesia. Tidak pindah, tidak pergi. Nah, kenapa tidak? Mereka kita kasih karpet merah, kita kasih insentif supaya tidak pergi, dengan target output kembali ke 75%. Syukur-syukur bisa 90%. Usulan konkret yang ketiga, Bapak, ini terkait dengan approach terhadap pemerintah Amerika Serikat. Beberapa ekonom itu mencermati betul secara detail speech Presiden Trump dari mulai kampanye hingga akhir-akhir ini. Ada 2 karakteristik yang sangat menonjol, Bapak, yang tadi oleh Pak Luhut sudah disinggung. Yang pertama, suka top down,
Yang kedua, sangat membenci pendekatan multilateral. Karena kalau rame-rame datang, dia nggak bisa bully, Pak. Jadi inginnya bilateral. Nah, dalam konteks ini, Bapak, kenapa tidak kami mengusulkan, kalau Bapak berkenan, itu Bapak make a phone call dengan Presiden Trump. Ini nanti insya Allah Bapak kami yakin akan membantu para menteri yang Bapak utus, Bapak tugaskan untuk negosiasi dengan counterpart di Amerika. Karena gaya Presiden Trump yang top down. Kemudian yang kedua tentang pendekatan multilateral, kami juga Boleh dipersingkat Pak? Ya, mempunyai analisis, ASEAN itu sangat diverse, ada yang kena tarif 10%, ada yang 49%, menyatukan interest mereka tidak gampang, sehingga kami mengusulkan idealnya kita menggunakan jalur mandiri, Pak. Supaya juga menghindari ketidaksukaan Presiden Trump dengan pendekatan kita. Itu Bapak, 3 usulan konkret kami. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Terakhir ya Pak Aris tadi 2 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, saya Aris tadi dari KSPN. Pertama, bahwa pada akhir 2024 kemarin, Bapak Presiden, ada sejarah baru yang menunjukkan bagaimana ternyata Pak Presiden Prabowo betul-betul mempunyai kepedulian yang lebih terhadap pekerja buruh Indonesia. Setahu saya, baru Pak Presiden Prabowo yang mengumumkan langsung kenaikan upah minimum untuk pekerja buruh Indonesia. Kami apresiasi soal itu. Walaupun memang ada hal yang harus terus diperbaiki dari sistem pengupahan kita agar menuju ke arah upah yang berkeadilan. Kemudian setelah itu ada perhatian lebih lagi terhadap situasi terpuruknya PT Sritek yang merupakan ya salah satu emiten tekstil terbesar di Indonesia. Pemerintah betul-betul concern dan kami berharap pemerintah Bapak Presiden tidak hanya kepada PT Sritek, tapi kepada perusahaan-perusahaan tekstil lainnya yang nasibnya sebetulnya tidak jauh beda, Bapak Presiden. Mudah-mudahan itu terus istiqomah untuk peduli kepada industri dan juga tetap melindungi pekerja buruh Indonesia. Yang kedua, Bapak Presiden, beberapa waktu lalu kami mendapatkan rilis dari pemerintah melalui Kementerian Perindustrian Pak Agus bahwa menyampaikan tidak usah khawatir bahwa penyerapan tenaga kerja melalui investasi yang baru itu jauh lebih tinggi daripada korban PHK. Ingin kami sampaikan Bapak Presiden bahwa penyerapan tenaga kerja untuk investasi-investasi baru itu menyerap tenaga kerja yang angkatan kerja baru Pak Presiden, yang fresh graduate. Sementara korban-korban PHK teman-teman kami yang akhir-akhir ini banyak ter-PHK itu bukan di segmen itu. Maka ini juga harus menjadi perhatian serius dan yang terserap di investasi baru itu hanya beberapa orang saja untuk pengalaman-pengalaman tertentu. Yang ketiga begini Pak Presiden. Data PHK yang tersajikan itu berbeda-beda. Dan kami yang turun ke lapangan itu banyak mendapatkan pengusaha-pengusaha yang tidak mau melaporkan, tidak mau mengekspos di perusahaannya terjadi PHK. Karena dengan alasan menjaga trust perbankan termasuk juga bayar. Jadi kami meyakini bahwa data PHK yang tersajikan itu lebih sedikit dari fakta di lapangan yang terjadi. Ini juga pemerintah kami pernah mengusulkan bikinlah sensus khusus PHK Pak Menko. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan Bapak bahwa kalau tadi disampaikan oleh Pak Luhut, pasar di Amerika itu lebih sedikit daripada ceruk yang negara-negara lain, tapi perlu diantisipasi juga. Negara-negara lain yang volume ekspornya besar ke Amerika, kemudian belok ke kita ke Indonesia, barang luar negeri lebih banyak masuk ke kita, dan mungkinlah harganya jauh lebih murah, maka itu akan menurunkan industri produsen dalam negeri kita. Maka pengusaha pasti tidak ada tindakan lain adalah melakukan PHK Pak. Kami lagi korbannya. Dan begini Bapak Presiden, industri padat karya khususnya tekstil itu kan penyuplai kebutuhan sandang. Sandang itu salah satu kebutuhan dasar kita selain papan dan pangan. Hari ini yang menjadi perhatian serius baru 2 Pak. Papan perumahan ada Menteri Perumahan. Pangan juga ada di Badan Pangan. Tapi untuk sandang belum ada. Maka oleh karena itu ini usulan konkret. Pertama,
bentuk badan atau kementerian khusus untuk menangani tata kelola industri sandang nasional kita. Kami ini teriak soal PHK di sektor padat karya bukannya soal PHK, tapi juga soal kemandirian sandang nasional kita, Pak Presiden. Yang terakhir sekali. Pak. Tadi terakhirnya udah Terakhir Pak ya, terakhir sekali. Ini hanya mengulang saja, perketat pengawasan importasi kita, Pak. Ini sebenarnya sudah tahu semuanya, tapi eksekusinya yang kemudian belum masif. Apa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ya 5 ya. Saya kira terima kasih masukan-masukan itu dari KTNA, dari HKTI ya. Saya kira kita terus akan menjaga faktor pangan, karena pangan itu dasar dari semua ya. Kalau situasi sangat buruk, asal pangan bagus, kita kuat. Jadi itu masalahnya. Kemudian penyampaian saya kira dari, saya mungkin tidak berurut tapi semua ada di catatan saya, dari Pak Rektor ya, Pak Wijayanto ya. Terima kasih masukan-masukannya, saya kira sangat baik. Memang deregulasi itu saya bertekad untuk terus memangkas, menghilangkan sistem perizinan yang berbelit-belit, yang terlalu banyak, ya kan? Ini menjadi mission ya, dari mission kita harus laksanakan. Saya kira ini sudah benar sekali. Saya tertarik yang Anda mengatakan apa itu, neck to neck atau eye to eye. Saya kira terima kasih masukannya, itu luar biasa. Saya sudah, sebelum Bapak bicara, saya sudah kasih instruksi ya, TKDN sudahlah ya, niatnya baik ya kan, nasionalisme. Saya, kalau saudara mungkin sudah kenal saya lama ya, mungkin ya, dari saya ini mungkin paling nasionalis ya. Saya pokoknya, kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar merah putih, mungkin. Tapi kita harus realistis, iya kan? TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju. TKDN fleksibel sajalah, mungkin diganti dengan insentif, ya, ya. Tolong ya, para pembantu saya, menteri saya semua ya, udahlah ya, realistis. Tolong dirubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Ya. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, ya kan, science. Jadi itu masalah, nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi, iptek naik, TKDN naik. Saya sangat setuju. Kemudian masalah manufacturing, low hanging fruit, terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Jadi sudah ya. Kemudian masalah buruh. Terima kasih saran-saran Pak Iqbal. Saya kira saran Anda itu sangat baik. Sekarang saya minta ya, Permendak nomor 8 masalahnya apa? Segera lapor ke saya ya. Habis ini. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut aja deh ya. Di sini ada Menseknek, ada di sini. Menseknek coba segera ya. Kalau perlu besok sudah saya tanda tangan. Tapi enggak, saya berangkat ke luar negeri nanti begitu saya kembali ya. Saudara-saudara, masuk bagian deregulasi. Deregulasi ya. Deregulasi ya. Tapi saya terima kasih Pak Said Iqbal. Terima kasih inisiatif Anda lobby ke internasional AFL-CIO. Terima kasih. Tapi yang lebih saya tertarik usulnya si Pak Said ini, ya, adalah Satgas PHK. Ini suatu usul yang sangat baik, ya. Saya terima kasih. Jadi ternyata manfaat kita berjam-jam di sini ada manfaatnya, ya. Benar nggak? Ya. Iya kan? Jadi saya percaya, kalau gini,
Waduh, ini banyak media ya. Gak enak nih kalau aku terlalu terbuka nanti direkam terus ya. Ini live. Live ya? Waduh, repot. Tapi udahlah. Udah ya, kita transparan aja ya. Enggak, saya mau mengakui bahwa saya memang waktu jadi siswa, ya saya ini ya enggak terlalu hebat lah sebagai siswa. Ya. Dan sekarang pun saya merasa saya ini tidak terlalu pintar. Tapi kiatnya seorang pemimpin, kuncinya adalah kumpulkan banyak orang pintar. Nah, iya kan? Jadi kalau Anda perhatikan pembantu saya banyak yang botak ini sebabnya. Pinter. Pakai orang pinter, pakai profesor, dengarkan dari manapun. Nah, ini saya terima kasih. Jadi berjam-jam kita di sini, bagi saya sangat beruntung. Saya sangat terima kasih. Salah satu idenya Pak Said Iqbal, aku akuilah, benar-benar ini sesuatu yang bagi saya sangat penting. Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, ya, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya. Satu Satgas kita antisipasi. Tapi saya ingin yakinkan ya kepada seluruh unsur serikat buruh, saya sangat yakin, saya sangat berkeyakinan, percaya saya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Negara kita harus dikelola sebagai suatu keluarga. Jadi kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus dengan sebaik-baiknya. Dan pemerintah kita sudah memikirkan, pemerintah sebelum saya juga sudah memikirkan. Kita punya BPJS tenaga kerja yang sekarang bisa memberi bantuan yang tadinya hanya 3 bulan, 6 bulan. Sekarang 6 bulan. Iya kan? Di RUT ada di sini BPJS. Iya kan? Jadi kalau memang terlantar, kita akan lindungi, kita akan bantu. Dan saudara-saudara, tidak boleh terlalu risau. Khawatir perlu. Ya kalau orang tidak khawatir, mungkin orangnya itu nggak normal, ya kan? Benar nggak? Jadi kita waspada perlu. Tapi saya ingatkan kita punya kekuatan, saudara-saudara. Menteri Perikanan ya, dan Kelautan sedang merancang. Kita akan menggunakan potensi kita di bidang kelautan dan juga budidaya ikan, budidaya udang, budidaya lobster dan sebagainya. Itu potensi protein. Kemudian seaweed juga sangat potensial. Dunia butuh protein. Kita punya potensi yang sangat besar. Kita punya pantai salah satu terpanjang di dunia. Kita punya pulau-pulau banyak dan pulau-pulau besar. Kita rencananya segera akan kita mulai tahun ini di pantai utara Jawa, saya ulangi, 20.000 hektar tambak ikan. 1 hektar akan menyerap 2 sampai 3 pekerja. 20.000 artinya minimal 40.000 orang bekerja. Itu hanya 20.000 hektar. Rencana kita sampai dengan 40.000 hektar. Kita akan mulai dalam waktu dekat segera. 40.000 hektar. Itu di pantai utara Jawa. Di luar Jawa segera akan dibuka di Waingapu. Di NTT Waingapu 2.000 hektar. Sudah siap semua. Finance semua siap dan sebagainya. Dari mana-mana sudah diupayakan oleh Menteri KKP. Saya kira Menteri Keuangan juga segera akan keluarkan sudah ya. Oh, terima kasih Menteri Keuangan. Jadi sudah siap ya.
Waingapu. Jadi saudara-saudara, kita akan buka lapangan kerja baru. Nanti masalah PHK ini, saya sangat tertarik dengan usul Satgas PHK. Satgas PHK cari posko yang bagus, kita petakan semua, di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera link and match dan pemerintah akan bantu. Saudara-saudara. Menteri Pertanian juga merencanakan kita akan melakukan investasi besar-besaran di bidang pertanian yang kita hitung nanti bisa menyerap 8 juta lapangan kerja. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Nah, tapi kalau saudara, ya tolong sampaikan ya Pak Said Iqbal sama Mas Ristadi ya. Kalau umpamanya ya, kita tidak harapkan, tapi kalau memang benar ada perusahaan yang PHK yang ada di Jawa, ya kita tawarkan yang PHK. Saya bisa salurkan Anda bekerja, tapi mungkin di Kalimantan, atau di Halmahera, atau di Waingapu, atau di Merauke, atau ya dari situ. Oh nggak mau, saya hanya mau di Brebes. Ya nggak bisa dong, begitu ya kan? Karena saya lahir di Tegal, kalau bisa saya kerjanya di Tegal saja. Kalau bisa di kecamatan ini, ini, iya kan? Sekarang percaya, saya lihat daerah-daerah sekarang sudah banyak maju, benar nggak? Merauke bagus jalan-jalannya, sekarang sudah ada wifi di mana-mana, ya. Jadi kita kalau asal demikian ya, kita akan buka lapangan kerja yang cukup besar. Tinggal, tapi benar, kita perlu Satgas terintegrasi semua pihak sehingga informasi cepat gitu loh. Begitu ada PHK di suatu tempat, apa langkahnya? Saya terima kasih. Begitu cerita masalah, kita atasi, kita pelajari bagaimana, iya kan? Manajemen yang nggak beres cepat ganti, tapi kita selamatkan. Yang penting bagi saya, karyawan, buruh itu anak bangsa, harus kita lindungi, harus kita jaga. Ini bagi saya ini bukan apa-apa, ini kehormatan saya, kehormatan saya. Saya tidak mau jadi pemimpin, ya kan, di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah. Kalau yang kuat nggak usah dibantulah, ya kan? Orang kuat kayak Pak Luhut ya nggak usah dibantu orang kuat. Beliau dikirim kemana aja tahan banting. Tapi yang jadi saudara-saudara ini, jadi saya satu hal yang saya dapat hari ini antara lain Satgas PHK. Tolong Menko, ya, ada Menteri Tenaga Kerja di sini, ya, tolong ya. Dan tadi kenapa saya minta Menteri Sosial juga tampil? Untuk yakinkan saudara, kita ini sudah benar-benar kalau kita buka sekarang mungkin di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, we are the real welfare state. Kita salah satu welfare state yang mungkin paling kuat di dunia. Saudara-saudara saya minta tolong kasih tahu saya contoh di mana ibu hamil diantar makanan tiap hari ke rumahnya. Ada nggak? Coba di Eropa ada nggak? Nggak ada. Ibu hamil diantar makanan tiap hari, dan kalau Sabtu Minggu dia diantar bahannya ya. Ini luar biasa ini. Pak Dadan saya heran juga. Untung saya pilih Anda jadi kepala BGN. Anda profesor ya? Oh belum. Doktor tapi apa? IPB, orang IPB hebat-hebat rupanya nih. Gubernur BI katanya IPB juga ya? Oh UGM. Ya nggak apa-apa. Saudara-saudara, ya jadi Satgas PHK sesuatu, kemudian tolong sampaikan, saya terima kasih. Bagi saya industri pertekstilan itu harus kita selamatkan dan kita jaga, ya kan?
Kalau makanya informasi sangat penting. Laporkan kalau ada yang goyah, karena gini, ternyata ada perkembangan dunia. Sekarang tekstil, ya pabrik tekstil yang modern, oke, dia bisa bikin garment, bisa bikin tekstil ya, tapi ada namanya tekstil baru. Bisa juga bikin jaring penangkap ikan. Nah, ini potensi luar biasa, ya kan? Dan ini nilainya tinggi. Karena penangkap ikan itu mungkin tiap 2-3 bulan harus ganti. Karena dia di laut nangkep sekian ton tiap hari. Jadi jaring penangkap ikan potensi. Kemudian tenda, sekarang bencana alam di seluruh dunia, tenda sangat penting, ya kan? Tentara butuh tenda, tentara butuh macam-macam tekstil. Jadi ini harus kita perhatikan. Tapi tentunya di sini peran daripada badan terintegrasi dari semua stakeholder supaya informasi cepat. Ya, teknologi kita dengar di mana ada teknologi untuk bikin jaring penangkap ikan. Dan bagaimana ininya cari ke India, cari kemana, kita lihat ada perkembangan apa, ke arah mana sekarang, membuat sekarang rumah murah prefab dari bahan sampah bekas umpamanya. Sekarang umpamanya kita sudah tahu kan, bikin baju kapas kita kurang, tapi kita bisa bikin baju dari rami, ya, dari kayu, rayon, dari pohon dan sebagainya. Ya, jadi itu tanggapan saya. Terima kasih, saya Iqbal. Terima kasih saudara-saudara sampaikan. Ada yang belum saya jawab? Sudah semua? Baik. Sekarang waktu jam berapa? 17.20. Masih ada yang mau tanya? Saya bisa kasih waktu 30 menit lagi. Saya mau nguji ketabahan saudara. Padahal saya ini mantan guru juga. Saya tahu kalau udah audiens resah, ya kan, bisa lihat dari mukanya. Kalau ada yang angkat tangan, temannya sebelah, apa lagi kau nanya lagi? Iya kan? Benar kan? Benar nggak? Benar nggak profesor ya, rektor, iya kan? Benar nggak? Sudah lagi apa lagi? Ini jangan-jangan presiden minum kopi terus gitu ya. Tapi saya kira begitu ya, saudara-saudara. Terima kasih, saya sangat gembira. Ya, jangan keliru. Kita mungkin akan menghadapi masa yang sulit. Tapi kita pernah mengalami masa yang lebih sulit lagi. COVID itu menakutkan. Kita keluar rumah aja takut, ya kan? Nggak berani ketemu orang, tapi kita mampu mengatasi. Karena kita bersatu. Jadi Indonesia Incorporated, pengusaha, buruh, pemerintah, akademisi, guru, dokter, kita sama. We are in it together. Kita satu keluarga besar, kita akan atasi bersama. Saudara-saudara, yang kuat, gunakan kekuatan. Kuat tenaga, kuat uang, kuat ilmu, kuat ide, kuat pakai bersama. Ya. Saya nggak menduga kok Said Iqbal bisa kasih gagasan yang hebat. Kok biasanya di atas truk komando teriak-teriak gitu. Aduh. Mungkin karena udaranya dingin. Udaranya dingin. Tapi terima kasih. Berarti apa? Anda ikut bertanggung jawab, ya kan? Kita akan atasi bersama. Terima kasih. Selamat berjuang sampai kita jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Well done, job.